Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha memiliki segalanya. Tak terasa sepekan hari telah berlalu. Berjumpa kembali kita di hari yang penuh berkah ini. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepada kita semuanya. Di mana Buletin Kafah kita sudah memasuki edisi yang ke-162, di mana tertanggal 21 Safar 1442 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 9 Oktober 2020 Masehi, yaitu dengan mengangkat tema hanya Islam yang mampu melindungi kaum buruh. Perburuhan dalam Islam dinamakan ijarah. Dalam Islam ijarah berasal dari kata akadun ala manfaat bi ikwain, yaitu akad atau kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan atau kompensasi tertentu. Ijarah atau perburuhan adalah hukumnya mubah, yaitu boleh. Di mana dalilnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna arda'na lakum fa'atuhunna ajrahunna. Jika mereka, yaitu mantan istri, menyusui anak-anak kalian demi kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran surah At-Tolak ayat 6. Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan dalil kebolehan upah mengupah atas suatu jasa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat tadi Ibnu Jarir At-Tabrani juga menuliskan, jika mantan istri kalian menyusui anak-anak kalian, yaitu dengan upah, maka bayarkanlah upah mereka sebagai jasa penyusuan terhadap mereka. Dalil lain juga diriwayatkan dari Ibnu Suhaibah bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha pernah mempekerjakan seorang musyrik Quraisy dari Bani Dayal sebagai penunjuk jalan, di mana saat keduanya hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, a'tul azrohu qabla an yajifu arofu. Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang majikan membayar upah buruh manakala telah selesai pekerjaannya. Hadis ini pun menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan aktivitas ijarah atau perburuhan. Dalil lainnya adalah ijma' sahabat yang juga menunjukkan kebolehan aktivitas perburuhan. Dengan demikian, ijarah atau perburuhan adalah salah satu cara kepemilikan harta yang sah atau halal menurut syariat Islam. Beberapa ketentuan syariah dalam perburuhan. Dalam akad ijarah perburuhan ada beberapa rukun yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, dua pihak yang berakad, yakni buruh dan majikan atau suatu perusahaan. Yang kedua, ijab kabul dari dua belah pihak, yakni buruh sebagai pemberi jasa dan majikan atau perusahaan sebagai penerima manfaat jasa. Yang ketiga, upah tertentu dari pihak majikan atau perusahaan. Dan yang keempat adalah jasa manfaat tertentu dari pihak buruh atau pekerja. Semua jasa yang halal dalam Islam itu boleh diijarahkan. Misalnya jasa dalam industri makanan, garmen, otomotif, konsultan, pendidikan dan sebagainya. Sebaliknya jasa-jasa yang haram telah terlarang pula untuk diijarahkan. Misalnya jasa pembuatan miras, yaitu minuman keras, dan yang berhubungan dengan miras, yaitu seperti menjadi bartendernya, jasa pengangkutannya,
jasa pembuatan kemasannya, dan sebagainya. Contoh lain yaitu riba dan jasa yang berhubungan dengan muamalah ribawi, yaitu seperti menjadi pegawai perbankan, leasing, dan lain-lainnya. Dan contoh lainnya juga jasa menjadi perantara suap menyuap, maklar, kasus, dan sebagainya. Akad yang telah disepakati wajib dilaksanakan oleh kedua pihak yang berakad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Buruh atau pekerja itu wajib memberikan jasa sebagaimana yang disepakati bersama dengan pihak majikan atau perusahaan. Ia pun terikat dengan jam atau hari kerja maupun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, sejak awal majikan perusahaan wajib menjelaskan kepada calon pekerja atau buruh tentang jenis pekerjaannya, waktu kerjanya, serta besaran upah dan hak-hak mereka. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mempekerjakan seorang buruh, hendaklah ia memberitahukan upahnya kepada buruh tersebut. Hadis riwayat Abu Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Majikan atau perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara pihak, atau menunda-nunda pembayaran upah buruh. Rasulullah SAW juga bersabda, Atul aziro azrohu qabla an yazifa arafku. Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis Ibnu Majah. Islam melindungi kaum buruh. Syariat Islam memberikan perlindungan kepada kaum buruh dengan mengingatkan para majikan atau perusahaan sejumlah hal. Yang pertama, perusahaan harus menjelaskan kepada calon pekerja jenis pekerjaannya, waktu atau durasi pekerjaan, serta besaran upahnya. Mempekerjakan pekerja tanpa kejelasan, semua itu merupakan kepasatan. Yang kedua, upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah. Cara inilah yang dipakai sistem kapitalisme di seluruh dunia. Dibuatlah standar upah minimum dari daerah, kota, kabupaten, atau provinsi. Dan akibatnya apa? Kaum buruh hidup dalam keadaan minim atau pas-pasan. Pasalnya, gaji mereka disesuaikan dengan standar hidup minimum tempat mereka bekerja. Seberapa keras pun mereka bekerja, tetap saja mereka tidak bisa melampaui standar hidup masyarakat karena besaran upahnya diukur dengan cara seperti itu. Bahkan di masyarakat Eropa yang standar gajinya terlihat besar, gaji buruh juga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pasalnya, biaya hidup mereka juga begitu besar. Inilah kelicikan daripada sistem kapitalisme. Di dalam Islam, besaran upah mesti sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaannya, waktu bekerja, dan tempat bekerja. Tidak dikaitkan dengan standar hidup minimum masyarakat. Pekerjaan yang profesional atau mahir di bidangnya itu wajar mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja pemula. Meski pekerjaan dan kemampuannya sama, tetapi waktu dan tempat bekerja berbeda. Berbeda pula upah yang diberikan. Misalnya, tukang gali sumur yang bekerja di lapisan tanah yang keras semestinya mendapat upah lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan serupa di tanah yang lunak. Kemudian yang ketiga, perusahaan itu wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya, di mana majikan ataupun perusahaan itu haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semuanya itu termasuk kezaliman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah telah berfirman,
ada 3 golongan yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang berjanji atas namaku, kemudian ia ingkar. Seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian ia menikmati hasilnya. Seseorang yang mempekerjakan buruh, dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunda pembayaran upah gaji pegawai padahal mampu, itu termasuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, matlu goni zulmu. Menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu, itu termasuk kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang seperti ini adalah halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layul wazidi yuhillu irdahu wa urubatah. Orang yang menunda kewajiban itu halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Negara wajib turun tangan menyelesaikan persoalan perselisihan buruh dengan majikan ataupun perusahaan, di mana negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, akan tetapi negara harus menimbang dan menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Negara wajib melindungi rakyat di tanah air, di mana regulasi ketenagakerjaan sering justru berpihak kepada pengusaha dan investor dengan dalih menyuburkan iklim investasi, yakni agar para investor mau berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan. Beragam regulasi dibuat untuk kepentingan mereka dengan meminggirkan kepentingan tenaga kerja. Acap kali dengan dukungan negara, para pengusaha kapitalis berusaha sekuat tenaga menekan gaji pegawai agar mereka mendapat keuntungan maksimal. Sebaliknya, mereka berusaha mengeksploitasi tenaga para buruh untuk meningkatkan produksi demi keuntungan perusahaan. Praktek-praktek semacam ini sudah lazim di negara-negara kapitalis. Para pengusaha kapitalis yang rakus akan membuka usaha di negara-negara berkembang yang memiliki bahan baku murah dan tenaga kerja yang juga bisa dibayar semurah-murahnya. Warga yang membutuhkan pekerjaan akhirnya terpaksa menerima tawaran upah yang murah karena kebutuhan nafkah. Akibatnya terjadilah kesenjangan sosial yang amat dalam. Para pengusaha kaya raya sedangkan buruh menderita. Padahal untuk kawasan Asia Tenggara, upah pekerja Indonesia itu 95 US dollar, lebih kecil dibandingkan Filipina, yaitu 142 US dollar. Laos itu 140 US dollar dan Kamboja 166 US dollar. Di mana Badan Pusat Statistik yaitu BPS menyatakan rata-rata upah buruh pada Februari 2020 ini yaitu sebesar 2,92 juta per bulan. Dan jumlah itu tentu jauh dari pemenuhan kebutuhan pokok minimum di tanah air kita. Jika undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja benar merugikan buruh, akan semakin terpuruklah nasib mereka di tanah air. Inilah bedanya dengan negara dalam Islam. Khilafah Islam hadir untuk mengurusi dan melindungi kepentingan semua anggota masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja. Nabi SAW bersabda, al-imamu ra'i mas'ulu an ra'iyatih, bahwa imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwan fillah yang rahmatullah, khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariat Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat.
memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidup serta pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keamanan mereka. Khilafah juga akan menertibkan para pengusaha yang berlaku zalim kepada para pekerja mereka. Bagi khilafah, kesejahteraan rakyat di atas kepentingan para pengusaha. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ya ikhwan fillah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil pelajaran dan semoga Allah semakin memudahkan kita dalam menerapkan Islam secara kafah. Tiada hari tanpa Islam, syariah dan khilafah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.